Oke. Bukunya. Ada kelompok riset. Ini kemarin juga kelompok riset juga resah. Bahkan ada yang pengen mengadukan. Reseller 2 buku ini. Yuk, aku adukan. Saya lah, Mas Respon. Aku yang juga termasuk orang yang menasihati kepada teman-teman reseller itu, nggak usah lah main tuntut-tuntutan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik tentang berita-berita atau video-video yang lagi beredar di sosial media maupun media mainstream. Kita akan buka ruang diskusi publik di sana dengan tujuan untuk mengedukasi dan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar supaya tidak tertipu dan mudah tergiring dengan pemberitaan-pemberitaan yang mungkin sudah hoax tapi sudah terlanjur dipercaya. Kita akan segera bahas video satu persatu, tapi sebelumnya saya kembali mau mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan sampai kalian melewatkan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama, tanggal 4 April yang akan diadakan di Solo bersama dengan Pak Joko Widodo. Kalian harus menyaksikan karena teman-teman semua adalah bagian penting dalam perjalanan YouTuber Nusantara. Kita bahas video yang pertama. Check it out. Diblokir sama Risma. Iya, nomornya Refli juga, nomornya teman-teman. Lucu nih, Resman kan kemarin dibantu oleh teman-teman yang namanya reseller. Oke. Bukunya. Ada kelompok riset. Ini kemarin juga kelompok reseller juga resah. Bahkan ada yang pengen mengadukan. Reseller 2 buku ini. Yuk, aku adukan. Saya lah, Mas Respon. Aku yang juga termasuk orang yang menasihati kepada teman-teman reseller itu, nggak usah lah main tuntut-tuntutan. Nggak ada bagusnya. Apa mau dituntut apa, Mas? Ya karena mereka sekarang ditagih oleh para yang beli buku tuh pengen ngembalikin. Oh iya? Iya. Jokowi white papernya banyak mau ngembalikin buku. Kalau Jokowi white papernya enggak? Yang Gibran NG. Yang bukunya Respon. Kami pengen minta balik duitnya. Kalau apalagi kalau Respon mengatakan itu bukunya nggak benar. Ini berangkat dari statement dia kemarin. Iya. Tadi. Iya. Berapa dirugikan nih kalau dari seller sempat ada nyebut nominal soal? Ada kan ya jutaan lah gitu. Artinya apa? Banyak. Karena kan buku itu katakanlah satu nilainya 100.000. 99.000 kali berapa kali 5.000 kan yang sudah tercetak. Kan ya lumayan juga kan. Iya, Mas Roy ini kan kita lihat Mas Rismon ini agak dari reseller juga ada tuntutan segala macam. Tapi berupaya menghubungi lihat lain kalau mau mengingatkan kalau kamu tuh sebenarnya tersandra loh. Itulah sedihnya. Kemarin juga kebetulan. Ini kebetulan aja saya ketemu dengan teman-teman yang reseller karena mereka lagi ada menghadiri acara ulang tahun sebuah penerbitannya 44 tahun Sentana. Ya, dan itu kumpul di situ. Kemudian mereka tadinya ingin menggugat itu. Saya bilang nggak usah lah. Ini bisa dikatakan kalau istilahnya ini adalah benci tapi rindu. Ada lagunya loh teman-teman ya. Emang zaman sekarang ini atau saat sekarang ini lebih baik kita mengikuti caranya Bang Ade Darmawan. Pakai perlawanan lewat lagu. Kemarin kan Bang Ade itu nyanyi, hilang hanya sebentar, benci, 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 tapi rindu jua. Asik. Karena diam-diam ternyata, diam-diam Mas Roy Suryo ini membela orang yang hari ini sudah meninggalkan perjuangan mereka. Perjuangan ke pengadilan teman-teman ya, bukan perjuangan apa. Ternyata sekalipun Roy Suryo mengungkapkan berbagai kekesalannya di acara televisi, di sosial media terkait dengan bagaimana keputusan Rismon yang mengecewakan mereka. Tapi di balik semua itu, yang tidak diketahui oleh masyarakat, ternyata Roy Suryo diam-diam membela Rismon. Bahkan bukan hanya membela, tapi menyelamatkan Rismon dari orang-orang yang akan menuntut dia terkait dengan buku Gibran Endgame. Benci, 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 tapi rindu jua. Asik. Rindu nih Tapi itulah mungkin nilai-nilai persahabatan yang tidak mudah runtuh atau luntur yang selama ini
mereka sudah selama setahun itu berjalan bersama, mau kemana-mana selalu bersama, konferensi pers selalu bersama, mau tuntut ke sana ke sini mereka selalu berjalan bersama. Mungkin itu tidak mudah untuk hilang bekasnya. Makanya ketika ada orang-orang yang emosi dengan tingkah dari Rismond ini, marah kepada Rismond atas apa yang sudah dia hadirkan, dia seperti mempermainkan perasaan publik pendukung dia. Ya, orang ini sudah excited, semangat, memberikan dukungan, sudah memberikan dukungan yang terbaik terhadap Rismond ketika dia membuat atau menulis buku Gibran Endgame Wapres Tak Lulus SMA. Dengan begitu antusiasnya mereka membeli bukunya, bahkan sampai ribuan katanya buku tercetak dan sudah banyak terjual. Para reseller ini sakit hati dengan keputusan Rismond yang dimana dia yang menulis membuat ada semacam semangat dalam hati para pendukungnya. Akan tetapi semakin kesini dia pun mengatakan bahwa dia juga yang akan menulis kontra dari buku yang dia tulis. Sakit hati kan mereka. Maulah mereka mengambil sebuah kesepakatan untuk ayo kita tuntut Rismond Janiper. Kita minta dia kembalikan duit. Kalau perlu mungkin kita laporkan dia kepada polisi terkait dengan hal ini dan hal itu. Akan tetapi yang menjadi pembela Rismond di sana ternyata adalah salah satunya adalah Roy Suryo. Dia mengatakan bahwa gak usah dituntut. Ya, secara tidak langsung Roy Suryo membuat Rismond Janiper ini terlepas dari masalah hukum yang baru, teman-teman. Luar biasa, ini the real benci, tapi rindu sayang. Oke, next kita ke video yang selanjutnya, kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini dia Bang Hotman Paris, what's going on? Sebelumnya Rismond mengatakan Gibran itu tidak punya ijazah SMA, tapi kita lihat di TV dia sudah datang membawa parcel walaupun pintunya langsung ditutup. Ada apa? Ini selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Viral si putra Batak. Selama ini yang selalu viral adalah Hotman Paris di berbagai media. Tapi posisi Hotman telah direbut oleh Rismond Janiper. Bahkan berita tentang Rismond Janiper telah mengalahkan berita serangan rudal Presiden Amerika kepada Iran. Betul juga ya. Sebelumnya Rismond mengatakan 11.000 triliun ijazah Jokowi itu palsu. Tapi 5 hari lalu tiba-tiba dia datang minta maaf ke Solo dan mengatakan asli. Sebelumnya Rismond mengatakan Gibran itu tidak punya ijazah SMA, tapi kita lihat di TV dia sudah datang membawa parcel walaupun pintunya langsung ditutup. Ada apa? Inilah Hot Room. Rismond dulu palsu. Ya teman-teman, apa yang dikatakan oleh Bang Hotman Paris itu masuk akal juga. Itu kenyataan yang terjadi. Sebelum ada pengakuan dari Rismond, itu di sosial media, di pemberitaan TV, itu sangat ramai membahas soal perang antara Irak, Israel, Iran, dan Amerika, teman-teman. Ya, itu kita mau scrolling cari berita-berita yang muncul itu semua tentang perang. Ini tidak bisa kita pungkiri ya. Dan kemudian ketika Rismond hadir di ruang publik setelah sekian lama menghilang, memberikan pernyataan bahwa selama ini hasil penelitiannya adalah hasil penelitian yang keliru. Selama 2 bulan dia mempelajari, dia temukan fakta setelah dirotasi katanya bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang asli. Seketika pengalihan isu itu terjadi begitu signifikan, ya. Isu itu tiba-tiba bergeser dari orang yang melihat berita tentang perang langsung beralih kepada berita tentang Rismond Janiper yang mengakui ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli. Jadi secara tidak langsung, secara realita yang terjadi, minat masyarakat dalam sebuah pemberitaan berita, kita bisa mengambil sebuah ukuran dari sini. Bahwa lebih menarik berita tentang orang yang selama ini meyakini dengan 11.000 triliun dengan membangun tuduhan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, dan kemudian orang yang dengan begitu yakin itu berbalik, itu lebih menarik daripada perang. Bisa dikatakan dengan bahasa yang sederhana bahwa berita tentang tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi lebih diminati daripada
berita tentang Perang Dunia Ketiga. Ini yang terjadi atas bangsa kita, teman-teman. Apa yang dikatakan oleh Bang Hotman Paris itu benar, teman-teman ya. Dia pun mengakui udah kalah pamor sama si Rismond sekarang, padahal sama-sama orang Batak, teman-teman. Udah kalah pamor. Bahkan jangankan Hotman Paris, berita tentang Perang Dunia Ketiga aja kalah sama Rismond Sianipar yang mengakui kesalahan. Minta maaf ke wakil presiden yang selama ini dia hujat, dia tuduh juga nggak punya ijazah, apalagi sampai dapat parcel. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Kita buka ruang diskusi publik. Saya Fik yang mau pamit, see you on the next video and God bless you. Bye guys. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanku dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju.